nonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita langsung masuk aja ya gerak ke beritanya. Jadi ada berita yang sangat-sangat menyedihkan di mana seorang siswa nih harus diamputasi kakinya gara-gara dibully. Aduh. Anak ini namanya Fatir Arya Adinata. Dia ini siswa Sekolah Dasar Negeri Jatimulya 9 di Tambun Selatan, tuh, Kabupaten Bekasi. Nah, dia ini harus diamputasi bagian kaki kirinya tuh, sehabis diselengkat sama temennya. Terus juga infonya si anak ini kayak sering banget dikata-katain sama temennya gitu. Gue sebenarnya paham sih ya, bercanda bocil-bocil cowok kayak begitu ya. Cuma kalau semisal dibiarin nih, dia bakal jadi kayak gitu, bisa kecelakaan gitu. Dulu gue SD juga gitu sih, gue mainnya kan sama cowok-cowok kan. Itu kalau diawasin sama guru, pasti diomelin, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Tapi pas gurunya melenceng dikit, pala bocor, pundak berdarah. Udah. Ini gimana ya cara ngatasinnya sebenarnya? Gue juga bingung sih. Harus mulai dari mana? Soalnya infonya ya, Sin, sebelum jatuh si anak ini diolok-olok. Anak mama, sok kegantengan gitu. Ya, soalnya infonya kata ibunya si anak ini sering maju depan kelas lah. Jadi kayak pada kesel gitu loh, paham gak sih? Yang tipe-tipe suka maju gitu. Yang sering maju ke depan kalau misalkan ditanya guru, ini apa kerjanya? Ada yang bisa jawab Ada yang bisa jawab nggak? Kayak gitu, ya mungkin dinilai cari muka atau apa gitu. Caper gitu kali sama teman-temannya. Udah biasa sih, banyak sih kayak gitu. Tapi lu tau gak sih, Gra, jadi Wakil Kepala Sekolah SDN Jatimulya 9 yang juga wali kelas 6 nih, Bu Sukaima ini bilang kalau dia nggak pernah tuh lihat si Fatir diolok-olok. Terus katanya di kalangan kelas 6 SD kalau saling ejek itu kayak udah biasa. Katanya bercandaan kayak, lu jelek, lu hitam, ya pokoknya ngata-ngatain gitu tuh udah biasa sebenarnya. Ya mohon maaf nih, bercandanya sampai diamputasi masalahnya gitu. Udah nggak lucu lagi nih bercandanya. Udah lucu lagi gitu ya. Soalnya sih wakil kepala sekolahnya juga bilangnya ya, tadi itu cuma bercandaan, bukan dirundung. Kalau dirundung jatuhnya kekerasan. Ya ini bedanya apa, Bu, sampai diamputasi? Mungkin ibu ini mikirnya ya masih pada bocil kali ya, makanya kayak gitu, ini masih kecil lah, bercandaan doang. Tapi kan diamputasi udah nggak... Dia nggak mikir efek jangka panjangnya gimana. Ini kaki udah nggak ada, bukan bercandaan lagi. Serius, Bu, tolong. Masalahnya anak ini sampai kehilangan anggota badannya gitu loh. Dan bisa-bisanya dibilang bercanda. Akal sehat Anda di mana, Ibu? Tolong ya. By the way nih, back to the topic. Jadi kejadiannya ini berlangsung pada Februari 2023 lalu tuh, Gra. Kayak pas si anak ini masih duduk di bangku kelas 6, jadi dia udah alumni gitu kan. Nah, jadi ceritanya jam 10 pagi tuh, jam-jam istirahat lah ya biasa. Dia ini diajak jajan sama para pelaku ini nih yang masih bocil juga. Nah, terus pas ya biasa lagi jalan, ya di-sliding gitu, kayak diselengkat sampai jatuh. Nah, pas udah jatuh baru tuh diajakin, diketawain kayak bilang, "Gak usah nangis, jangan ngadu sama mama," gitu. Ya, gara-gara diselengkat itu, kakinya Fatir nih memar gitu. Cuman sempat nggak berselang lama masih bisa jalan. Nah, terus 3 hari kemudian kakinya sakit lagi. Sakit banget, bahkan apa yang bener-bener kayak nggak bisa bangun tuh, paham gak sih? Yang bener-bener nyeri, luar biasa nyeri gitu. Kan parah banget gitu. Kalian tahu nggak sih diselengkat tuh yang kayak jalan, kayak sering digituin. Dia jalan nih, gitu kan, dianya jatuh. Entah jatuhnya mungkin emang udah parah apa gimana gitu. Usually parah banget, wah itu. Gue juga sempat dengar cerita nih sini infonya. Kan si Fatir ini kesakitan gitu. Nah kebetulan, maaf banget nih, ibunya ini kan single parent, jadi kayak ngurus semuanya sendiri. Nah, nggak lama ibunya bawa ke klinik terdekat gitu kan. Terus akhirnya dirujuk ke rumah sakit kanker Darmais. Nah, di sini nih Fatir didiagnosis kena kanker tulang gara-gara benturan keras. Nah, terus juga tim medisnya nih maksa buat ambil tindakan amputasi di kaki sebelah kiri. Soalnya kondisi Fatir nih udah semakin menurun gitu kan. Nggak bisa juga gitu. Masih mau bilang bercanda? Masih mau anggap bercanda nih? Aduh, tapi ya ini dia masih SD loh. Masa gara-gara ulah anak-anak itu Fatir harus kehilangan salah satu anggota tubuhnya gitu. Mikir nggak sih sampai ke situ kayak dibilang bercanda? Itu bukan bercandaan sama sekali, anjir. Masalahnya sih yang dengar-dengar si Fatir ini sampai demam, sampai trauma, sampai nangis-nangis, nggak mau ngomong, nggak mau makan gitu loh, sampai dampaknya parah banget. Tapi saya darah tinggi sebenarnya mendengar ucapan gurunya gitu kan. Si ibunya ini ternyata ngadu ke pihak sekolah, anak gue kenapa nih gitu kan, ke
wakil kepala sekolahnya tuh yang bilang bercanda-bercanda gitu kan. Yang juga wali kelasnya nih Bu Sukaemah nih yang bilang bercanda ya itu bukan yang dirundung. Kalau dirundung kan beda lagi ya, kekerasan. Terus ibunya juga bilang, Fatiri itu kan bukan anak bodoh, anak pintar, anak cerdas, anak soleh. Pasti kalau diginiin alias diejek temennya pasti dia ngomong sama gurunya. Tapi selama ini nggak ada laporan kok. Heh Bu, dengerin ya. Lu tahu kenapa anak murid lu nggak lapor? Karena dia diancam sama temennya buat nggak ngadu. Terus kenapa Anda bisa-bisanya bilang nggak ada unsur kekerasan? Padahal dampak diselengkat itu dia memar sampai nggak bisa jalan, bahkan kakinya harus diamputasi. Masih mau bilang itu bukan perundungan? Otak Anda di mana? Mikir dikit minimal anjir. Aduh, malu sama jabatan. Aduh, sabar. Kesel, saya Sabar. kesal. Aduh, oke. Jadi karena ngerasa Bu Diana si ibu dari Fatir ini nggak digubris sama pihak sekolah, nah dia juga berhak dong negakin keadilan buat Iyalah, anaknya. Nah bener. dia lapor lah ke Polres Metro Bekasi dan bersyukur banget kasus ini lagi diusut sama kepolisian. Akhirnya. Jadi sejauh ini udah ada 8 saksi yang diperiksa per 1 November kemarin. Ya nggak diricin sih saksinya siapa kan nggak ini ya, tapi ya sebagian itu ya teman-teman korban lah gitu. Oke. Terus kasusnya juga naik nih dari penyelidikan jadi penyidikan. Nah, polisi juga bakalan nerapin gelar perkara di lokasi kejadian buat ngusut siapa sih nih pelakunya ini. Gitu. Mantap Pak Polisi. Kalau pelaku mah pasti sebenarnya masih di bawah umur dong. Karena kan ya kejadiannya antara anak SD gitu. Jadi makanya pihak polisi ini tetap memperhatikan sistem peradilan anak di negeri kita. Mungkin memperhatikan undang-undang apa yang dipakai gitu. Karena pelaku dan korban ini kan ya tadi masih di bawah umur, masih bocil gitu. Dan polisi juga terus minta sekolah sama orang tua nih buat proaktif. Terus mantau anak-anak mereka biar kasus perundungan nggak keulang lagi. Mau di depan umur, di atas umur, di bawah umur, di belakang umur. Pokoknya, Udah. pokoknya bullying tuh nggak boleh lah, nggak boleh. Kita juga masa kecilnya dibully dan itu emang ke bawah sampai gede gitu. Iya benar. Mestinya sih ya di penjara aja ya biar kapok. Cuman Harusnya. gimana nih, masih di bawah umur. Iya. Sama please banget itu wakil kepala sekolah yang cuma ngomong bercanda, tolong ya ini pihak Disdik Jawa Barat nih. Aduh, kata saya mah udah deh dipecat aja deh, itu dimutasi gitu. Gak pantas anjir jadi wakil kepala sekolah. Masa wakil kepala sekolah nggak sensitif sama isu bullying? Apalagi Setuju. dia bilang cuma bercanda gitu. Dan udah biasa dia bilangnya. Ya bisa jadi korbannya bukan cuma Fatir loh, tapi Bisa jadi banyak. Tapi dibilangnya bercanda. Cuma pada nggak mau speak up aja. Coba Pak Polisi ayo diusut tuntas kasusnya. Siapa tahu ada korban lagi tuh. Bener kalau dia bilang, udah biasa lah. Nah, ini loh. bukan cuma Fatir dong. Bisa Tapi ada lagi. yang sampai diamputasi si Fatir. Siapa Yang tahu yang parah lain dong. Iya. cuman bengkak-bengkak atau memar-memar kan iya. juga masalah. Atau enggak itu. luka dalam kan bisa aja. Ih, fix banget sih harus diusut tuntas. Nah bener banget tuh gerak. Jadi Wakaseknya juga mesti ditindak tegas. Ini kan nandain kayak kerjanya dia nih nggak becus gitu kan. Nah ini juga bisa jadi perhatian penting nih buat para orang tua dalam mendidik anaknya. Nggak tahu kenapa ya, gue nih kayak yakin 1000% bahkan anak SD sekecil itu bisa ngelakuin kekerasan separah itu, ngejeknya sampai nyelekit banget. Dari mana lagi kalau bukan dari sosmed. Konten-konten sosmed ini kan akhir-akhir ini khawatiri banget gitu kan. Meresahkan Please. banget ya. Bener, nah please banget kalau bisa anak umur segitu jangan dikasih pegang HP. Awasin terus anak kita dan kalau bisa blok semua konten yang mengandung kekerasan Bener. atau konten dengan kata-kata yang sebenarnya nggak pantas diucapin seanak SD gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu cara terbaik orang tua dalam mendidik anak di zaman yang serba canggih ini gitu kan. Jadi ya intinya harus dari sosmednya dulu tuh dipantau. Nih anak gua tontonannya apa aja nih. Gitu Kalau kan. dulu zaman kita sinetron tuh yang Sinetron, bikin iya. parah kan. Setuju banget. Dan buat para guru atau para kepala sekolah, wakilnya, jajarannya, siapanya dah. Please banget gitu. Orang tua tuh udah naruh kepercayaan ke kalian loh dalam mendidik, ngejaga, ngatur anak-anak kalian gitu. Anak-anak didik lah ibaratnya. Tolong jangan seenak jidat dibiarin anaknya bercanda sesuka hati mereka. Tegur aja, kasih tahu. Kalau dulu tuh pas SD, kesiswaan gue tuh galak. Iya. Ngapain tuh? Ngapain tuh? Nanti kejedot kayak gitu. Malah Kalau perlu dikasih hukuman tapi yang edukatif biar anak sadar, oh ternyata bercanda kayak gini tuh nggak boleh ya, salah Iya, ya, bener. nyelakain ya gitu, jangan didiemin aja. Ya anggap murid ini nih anak kalian sendiri, didiknya dengan baik. Emang gue paham sih nggak
gampang juga jadi guru, tapi suatu saat pasti mereka bakal jadi pribadi yang beradab sama berakhlak kalau emang dididik gitu. Kayak hasilnya nanti gitu kan. Jadi benar, jadi pesan kita adalah stop kekerasan di lingkungan sekolah. itu dia, mau di bawah umur, di atas umur, di belakang umur. Udahlah, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh ya guys. Jangan memaklumi bullying. Gitu. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Mase Maju Mbake Goyang 1885 di video kupas berita yang judulnya Kacau, selebgram buang bayi hasil berhubungan terlarang di Bandara Ngurah Rai Bali. Komentarnya gini nih, daripada dibuang, kasihkan aku saja, akan kurawat bayi itu. Bukan, masih banyak loh orang yang mau punya anak tapi susah. Janganlah dibunuh gitu. Sebenarnya itu gilu banget sih episode kemarin ya, sedih banget, kayak dengernya sedih banget gitu. Episode kemarin adalah episode kupas berita paling nyesek. Paling nyesek, kita bacanya harus menghela napas banyak gitu. Kayak menahan segala amarah karena bayi nggak berdosa gitu loh. Oke, lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari @harnak9801 di video sudut pandang yang judulnya Hey Jude Bellingham, Hai Halan. Komentarnya gini nih, waduh mana nih, kok nggak ada politik lagi, kok nggak ada support salah satu capres lagi, tapi nggak apa-apa, ini cocok buat Luntong, baru ini pas untuk style Luntong. Daripada harus bela salah satu capres, tapi makin lama suaranya makin turun. Pertahankan ini, jangan omong kosong, Tong. Kasihan tuh pikiran tak berfungsi dengan baik. Kita mah chill, Tong. Toh masih banyak kok topik-topik yang seru dan menarik buat kita angkat. Misal kayak kita kemarin tuh yang bahas bayi dibuang, terus hari ini kita bahas bullying, kekerasan seksual, dan dari situ kita bisa mengkampanyekan atau menyuarakan buat stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, kan bisa gitu. Atau enggak misalnya kasus penutupan rumah ibadah, pelarangan ibadah, kan banyak. Jadi chill aja lah. Hey, chill aja gak sih? Kan selain politik yang lagi seru banyak banget ya sekarang kan ya. Masih banyak topik-topik yang bisa dibahas. Kayak tadi, bullying lah, bisa tentang radikalisme, intoleransi, masih banyak juga. Nih intoleransi sebenarnya bakalan kita bahas nggak sih? Pasti masih banyak banget. Banyak banget pasti kasus penutupan rumah ibadah, pelarangan ibadah. Jadi stay tune aja. Stay tune, guys. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV, guys. Bye-bye!